kesehatan, kedua ada pendidikan. Kenapa saya pilih kesehatan nomor 1? Ini juga sejak kecil suka dengar, udah nggak ada duit nggak apa-apa, nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting sehat. Itu cerita zaman dulu. Zaman sekarang ditinggal bini tinggal laki loh. Sehat doang kagak ada duit, otak nggak nyampai, ya nggak ada. Yang zaman ini tuh otak penuh, perut penuh, dompet penuh, nggak bisa. Cuma penuh-penuhnya kayak begitu. Jadi pendidikan, kami begitu masuk DKI kami kaget. 40% anak usia sekolah itu tidak sekolah. Hampir semua di gang-gang sempit. Anak-anak tuh pakaiannya rusuh, sepatunya jelek, tasnya jelek. Begitu kenaikan kelas rata-rata ke pegadaian. Serius ini. Atau minjem uang sama bos melulu. Bos juga kesel minjam duit melulu. Naik kelas minjem, sakit minjem. Ada keluarga sakit minjem. Makanya kami mulai berpikir, kami keluarkanlah KJP. Ada juga yang nilep uangnya. Bapaknya yang ngantongin. Kalau anak 3 nggak bisa. Sekarang nggak boleh tarik tunai. Anda mau ke Carrefour, mau beli daging, beli baju, beli apa, boleh. Mau beli sepatu roda, boleh. Selama buat anak. Karena itu tabungan memang buat Anda. Nah, lalu kami kenapa saya bisa berpikir soal daging? Itu bapak saya suka marahin saya, bukan marahin lah. Bapak saya sih gak bisa marahin, dia cuma suka ingetin saya, lu jangan sombong ya. Kalau saya dapat juara 2, juara 1 di kelas, bapak saya pasti bilang gini, kamu tuh belum hebat. Itu temenmu si anak kampung itu lebih hebat. Oh mana bisa pak, saya juara 1, dia juara 3 kok, dia juara 2. Bapak saya ngomong begini, kamu lihat dia pagi-pagi makannya apa? Kadang ada singkong, kadang nggak ada singkong. Kadang teh manis pun nggak ada. Kamu bangun pagi, susu, telur, coklat, keju, semua lengkap. Udah kayak orang Belanda. Nggak ada cuci piring, tinggal duduk makan, ada serbet semua. Makan roti, 1 roti saya habis. Martabak 1 loyang habis. Makan gitu banyak. Ayam rebus 1 ekor saya bisa habisin. Makanya bapak saya bilang, ya nggak heran kamu lebih pinter. Dari kecil ada guru les macam-macam. Banyak anak orang yang nggak mampu, dari janin ibunya pun gizinya nggak baik. Bagaimana dia sampai 5 tahun nggak ada vaksin lagi, nggak les lagi, gizi nggak baik. Gimana dia bisa cerdas? Makanya begitu dia tes masuk sekolah negeri, nggak dapat jatah. Lalu kami kasih jatah 45% di Jakarta. Nggak bisa saing juga. Akhirnya sekolah ke swasta yang mahal, yang jauh. Akibatnya apa? Nggak sekolah. Nggak ada ongkos. Transport mahal, makan mahal. Nah, saya SD saja suka numpang minum ke rumah teman. Kalau Jakarta nggak bisa numpang minum. Kalau dulu di Belitung aja kalau mampir ke toko orang, anak saya haus, langsung dikasih minum. Kalau sekarang anak saya haus dikeluarin aqua, suruh beli loh. Jadi memang terjadi pergeseran zaman ini. Ya kalau dulu kan enggak kan, kalau sampai kampung warung ya minta minum, langsung diambil teko minum. Kalau sekarang kita masuk ke kampung haus, dikeluarin aqua, bayar loh. Mau dingin atau yang biasa dia bilang. Beda nih. Nah jadi kami mulai berpikir, berapa konsumsi daging per kapita di Jakarta, di Indonesia dulu. Ternyata di Indonesia hanya 2,5 kilo setahun. 1 orang makan daging sapi. Bandingkan orang Australia berapa? 14 kilo. Orang Jakarta berapa? Lumayan 5 kilo. Kok bisa 5 kilo? Restoran Jepangnya banyak. Saya yang makan 30 kilo dihitung juga dibagi. Lalu anak yang gak mampu berapa kilo? Rendang itu 1 kilo. Kalau mau bikin buat rendangnya, itu harusnya 20 potong baru enak. Betul kan? Aku ini tukang makan soalnya. Di kampung suka liatin ibu-ibu masak. Tapi kalau gak punya duit dipotong berapa? 60 potong. Jadi sop loh. Maka kita keluarkan ide lagi. Setiap anak sekolah boleh beli daging sapi hanya 35.000 per kilo. Supaya gizinya baik. Sebulan sekali. Boleh beli daging ayam 10.000 seekor. Nah ini kesehatan. Lalu kalau cuma lulus SMA mau jadi apa? Dia butuh kuliah. Kita keluarkan lagi program. Jumat kemarin baru terima.
asal dia lulus tes di seluruh perguruan tinggi negeri, maka dia kami berikan 18 juta. Dan uang ini nggak perlu debit. 18 juta dia mau bayar kos, dia mau beli komputer, mau beli apa, terserah dia. Kami anggap dia sudah dewasa. Tahun depan yang Jakarta mungkin butuh 25-30 juta. Nah dengan pola ini kami harapkan lamanya pendidikan di DKI akan naik. Bahkan tahun depan orang mau jadi santri gitu ya, mau ke Cirebon mau jadi santri, nggak ada uang, kami mau biayain dengan KJP. Karena nggak semua orang harus jadi birokrat atau teknokrat. Lalu kalau yang nggak lulus perguruan tinggi negeri gimana? Kami anjurkan ke politeknik. Kita juga udah mau ubah diklat, itu nggak perlu lulus SD. Jadi kalau ada saudara yang nggak lulus SD, kita juga disiapin paket ABC.